Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Rahmadani dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 15. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penelitian sosial. Selamat menyaksikan. Penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial yaitu secara etimologi, penelitian berarti cara mencari kembali data-data di lapangan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Nah, selanjutnya data temuan akan dianalisis untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya yaitu sikap seorang penelitian. Nah, seorang penelitian harus memiliki sikap yang pertama, yaitu mampu membedakan antara opini dan fakta. Nah, untuk opini sendiri itu merupakan keterangan yang belum pasti kebenarannya, dan fakta yaitu berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti harus bisa mendapatkan antara opini dan fakta agar hasil penelitiannya tepat dan akurat. Nah, yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Keingintahuan seseorang peneliti terhadap segala sesuatu sangat bermanfaat dalam proses penemuan teori, konsep, maupun hasil penelitian. Maka dari itu, rasa keingintahuan ini merupakan hal yang terpenting menjadi seorang peneliti. Yang ketiga yaitu peduli lingkungan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berperan dalam pelestarian dan keselamatan seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Setelah itu, jujur terhadap fakta. Jadi, kejujuran terhadap fakta sangat dipersyaratkan bagi seorang peneliti agar hasil penelitian terjaga dan akurat. Setelah itu, yang nomor 5, terbuka dan fleksibel. Jika seorang peneliti bersikap terbuka, dengan demikian kelemahan dan kelebihan hasil penelitiannya dapat diketahui. Setelah itu, berani mencoba. Rasa ingin tahu yang besar tidak ada manfaatnya tanpa didampingi sikap berani mencoba. Makanya kenapa seorang peneliti harus berani mencoba walaupun tahu resikonya seperti apa. Nomor 7, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan harus berdasarkan fakta yang terjamin kebenarannya, maka hasil penelitian memiliki dasar pijakan yang kuat dan akurat. Nomor 8 yaitu bekerja sama. Seorang peneliti juga manusia biasa yang membutuhkan orang lain, sehingga kerjasama sangat dibutuhkan di dalam penelitian. Nomor 9 yaitu ulet dan gigih. Pantang bagi peneliti berputus asa saat menghadapi kegagalan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang gagal harus tetap dianalisis hingga menemukan bukti yang akurat. Setelah itu nomor 10 yaitu bertanggung jawab. Nah, ini yang terakhir yaitu hasil penelitian yang diperoleh seorang peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu nomor 3 yaitu tujuan penelitian sosial. Nah, tujuan penelitian sosial itu yaitu untuk menemukan suatu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu, menguji tentang kebenaran dari pengetahuan pada bidang yang telah ada, mengembangkan pengetahuan dan menulis sebuah karya ilmiah. Yang nomor 4 yaitu proses penalaran dalam penelitian sosial. Penalaran dibagi menjadi 2 yaitu penalaran deduktif. Nah, apa sih penalaran deduktif? Nah, penalaran deduktif itu adalah bertujuan menguji teori melalui penyelidikan variabel yang telah diukur dengan uji statistik. Nah, menurut Burke-Johnson terhadap proses penalaran deduktif, yaitu yang pertama, menyusun hipotesis berdasarkan teori maupun literatur. Yang nomor 2, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Dan yang nomor 3 atau yang terakhir membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, ada juga penalaran induktif. Apa sih penalaran induktif? Nah, penalaran induktif adalah berupaya menghubungkan data-data di lapangan dari satu gejala sosial yang terjadi di berbagai tempat, kemudian dibentuknya menjadi suatu bentuk pemahaman umum tentang gejala sosial tersebut. Penalaran ini mengarahkan penjelasan dalam bentuk narasi atau cerita yang logis untuk membuat teori. Menurut Ed Burke-Johnson, 3 tahap melalui penalaran deduktif. Yang pertama, mengamati lapangan. Yang kedua, mencari pola dari objek yang diamati. Nomor 3, membuat generalisasi tentang kondisi yang terjadi. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini pendekatan penelitian sosial. Pendekatan
ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitatif. Kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Yang nomor 2, pendekatan kuantitatif. Nah, kuantitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatif. Karakteristik desainnya meliputi fokus riset yang lebih terperinci, kaku, statis, dan prosesnya sesuai alur yang sudah disusun sejak awal dan tidak dapat diubah. Riset sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya bersifat deduktif. Nomor 3 yaitu pendekatan campuran atau mixed method, merupakan mengadopsi kedua pendekatan yang sudah dijelaskan di atas tadi. Setelah itu kita lanjut ke nomor 6 yaitu jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama, berdasarkan pendekatan meliputi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di atas. Yaitu terus kita lanjut nomor 2, berdasarkan tujuannya. Nah, jadi berdasarkan tujuannya itu ada 2. Yang pertama adalah penelitian murni, bertujuan menciptakan, mengembangkan, dan memverifikasi teori. Setelah itu penelitian terapan, berupaya memecahkan masalah sehari-hari melalui terapan nyata, jenis yang biasa dilakukan antara lain penelitian evaluasi, pengembangan, dan tindakan. Nah, setelah itu ada berdasarkan dimensi waktu. Nah, berdasarkan dimensi waktu ini ada 2, yaitu cross-sectional research, merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu dan secara rutut. Setelah itu yang kedua, longitudinal research, merupakan penelitian yang dilakukan dalam beberapa kurun waktu. Setelah itu keempat ada berdasarkan tempat penelitiannya. Yang pertama, field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Metode pengumpulan data terus peneliti ini yaitu observasi, survei, wawancara, dan forum diskusi terarah. Setelah itu yang nomor 2 yaitu library research, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Yang nomor 3, laboratory research, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium atau tempat yang diubah menjadi laboratorium. Kita lanjut nomor 7, ada struktur rancangan penelitian. Nah, strukturnya yang pertama ada topik dan judul penelitian. Nah, apa sih topik? Yaitu gejala sosial yang dipilih untuk diteliti. Nah, jadi, suatu judul harus bisa menggambarkan informasi yang ingin ditampilkan dalam laporan penelitian. Setelah itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah memuat penjelasan mengenai perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu permasalahan sosial. Penjelasan tersebut berupa argumentasi rasional yang didukung oleh data dan fakta. Setelah itu, rumusan masalah merupakan pernyataan penelitian yang diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian. Rumusan masalah dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, asosiatif, komparatif. Setelah itu ada tujuan penelitian, merupakan pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian. Setelah itu jadwal penelitian, disusun dari perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir ada metode penelitian, merupakan upaya ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan. Kita lanjut nomor 8, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik survei, merupakan teknik yang mengumpulkan data yang dapat dilakukan kepada banyak orang pada waktu bersamaan. Nah, alatnya sendiri yang digunakan pada teknik survei ini ialah kuesioner atau angket. Nah, angket dibedakan beberapa jenis, yaitu yang pertama angket terbuka. Nah, angket terbuka yaitu tidak disediakan pilihan jawaban sehingga responden dapat menjawab. Dan yang nomor 2 yaitu tertutup.
Untuk tertutup yaitu daftar penyataannya bersifat opsional, yaitu sudah disediakan pilihan jawaban yang sesuai keadaan responder. Setelah itu dan yang ketiga, gabungan. Nah, apa sih angket gabungan ini? Berisi daftar penyataan yang disertai pilihan jawaban, namun tetap diberi ruang untuk menjelaskan lebih lanjut atas pilihannya atau menjawab dengan jawaban lain selain yang sudah disediakan. Untuk kelebihan dan kekurangan teknik survei ini, yang pertama adalah untuk kelebihannya tidak memerlukan kehadiran peneliti. Yang nomor 2, dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh responden. Nomor 3, membutuhkan waktu fleksibel dan disesuaikan kebersediaan responder. Setelah itu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adanya kemungkinan responder kurang teliti sehingga terdapat pernyataan yang terlewat. Setelah itu tidak semua responder berkenan menjawab pernyataan apa adanya atau jujur. Dan yang terakhir adanya kemungkinan kuesioner tidak dikembalikan, terutama jika dikirim via jasa pengiriman. Setelah itu ada juga teknik wawancara atau interview. Teknik wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pernyataan kepada informan. Wawancara memiliki 3 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas dan kombinasi. Untuk wawancara terstruktur yaitu dilakukan sesuai pedoman wawancara. Pedoman wawancara terstruktur disusun berdasarkan poin-poin yang digali. Setelah itu wawancara bebas dilakukan tanpa pedoman wawancara. Peneliti dapat menyusun atau memodifikasi pernyataan sesuai dengan keadaan lapangan dan kondisi informan. Setelah itu yang terakhir wawancara kombinasi merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Pada teknik ini peneliti memiliki pedoman wawancara, tetapi peneliti dapat melakukan improvisasi dengan mengajukan pernyataan lain. Adapun juga kelebihan dan kekurangan dari teknik wawancara ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat menggali informasi secara lebih dalam, menyeluruh dan berkualitas. Nomor 2, pernyataan bisa dikembangkan sesuai keadaan dan situasi di lapangan. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari sisi peneliti maupun informan. Setelah itu yang kedua, keberhasilan teknik wawancara bergantung pada keahlian peneliti dalam menggali informan. Setelah itu ada teknik observasi. Teknik observasi atau pengamatan adalah teknik mengumpulkan data dengan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lapangan. Nah, teknik observasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu observasi partisipasi. Nah, untuk itu observasi partisipasi adalah peneliti harus hadir di tempat peneliti dan ikut bergabung dengan para subjek peneliti. Setelah itu ada observasi non partisipasi, yaitu tanpa ikut serta dalam kegiatan penelitian. Observasi jenis ini dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama kelebihannya dapat melihat langsung keadaan di lapangan. Setelah itu bisa mengamati secara langsung kondisi subjek penelitian atau informan. Ada pula kekurangannya. Yang pertama, adanya kemungkinan perubahan perilaku sikap atau tidak teratur pada subjek penelitian karena merasa diamati. Setelah itu yang kedua, adanya kemungkinan kondisional yang bisa mengganggu jalannya observasi seperti bencana alam dan konflik. Setelah itu ada teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini yaitu seorang peneliti dapat memperoleh informasi berupa tempat tinggal, alamat, dan latar belakang. Pendidikan dari berbagai sumber dokumen dibagi menjadi 4, yaitu dokumen resmi. Dokumen resmi yaitu dokumen atau berkas yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, misalnya paspor, buku nikah, dan ijazah atau gelar akademik. Yang kedua ada dokumen tidak resmi, yaitu dokumen yang memberikan informasi suatu kejadian, misalnya berita atau artikel pada majalah dan surat kabar. Nomor 3, dokumen primer, yaitu dokumen yang diperoleh dari sumber asli atau orang yang menjadi informan utama.
Dokumen primer mempunyai nilai keaslian dan bobot yang lebih valid daripada dokumen lainnya. Dan yang terakhir atau yang nomor 4, dokumen sekunder, yaitu dokumen yang diperoleh selain dari sumber asli, yaitu orang lain atau dari media lain seperti laporan penelitian, jumlah ilmiah, dan majalah. Dokumen sekunder tidak memiliki nilai dan bobot sevalid dokumen primer. Nah, kita lanjut nomor 9, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan peneliti dalam menentukan narasumber dalam penelitian. Ada juga jenis-jenis teknik pengambilan sampel sebagai berikut. Yang pertama, teknik penelitian informan. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari informan berupa pengalaman atau pengetahuan yang dialami oleh setiap informan. Data yang diperoleh selanjutnya disaring atau direduksi dan dianalisis dalam penelitian kualitatif. Terdapat 2 cara pengambilan sampel, yaitu purposive sampling, merupakan pengambilan informan yang berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, contohnya sendiri yaitu seorang peneliti akan meneliti kasus tawuran pelajar. Setelah itu ada juga snowball sampling, merupakan pemilihan informan berdasarkan rekomendasi informasi sebelumnya. Contohnya, para peneliti akan meneliti para narkoba. Poin B, ada teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif. Adapun cara pengambilan sampel dapat ditentukan dengan pertimbangannya berikut. Yang pertama, random sampling merupakan teknik menentukan sampel responden yang dilakukan secara acak. Teknik ini dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik yang dapat dilakukan jika semua anggota populasi memiliki kualitas sama sehingga memiliki peluang sama untuk dipilih sebagai sampel. Contohnya dari simple random sampling ini adalah jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Setelah itu nomor 2, stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan jika dalam suatu populasi terdapat tingkatan tertentu. Nah, contohnya yaitu penelitian tentang pentingnya agama di kalangan Universitas Hayam Wuruk. Setelah itu yang nomor 3, cluster random sampling, merupakan teknik yang digunakan jika dalam suatu populasi terdapat beberapa kelompok kecil atau cluster. Contohnya, survei tentang tingkat kepercayaan warga NU dan Muhammadiyah tentang pernyataan bahwa Borobudur peninggalan dari Raja Sulaiman. Setelah itu yang terakhir ada systematic random sampling atau sampel sistematis, adalah teknik penarikan sampel dengan cara menentukan bilangan ke N dalam populasi. Selanjutnya sampel atau responden diambil dari kelipatan bilangan ke N tersebut. Contohnya yaitu seorang peneliti ingin meneliti pola konsumsi mahasiswa fakultas ekonomi di suatu universitas. Setelah itu ada non-random sampling, merupakan cara pengambilan sampel yang memiliki tujuan tertentu. Teknik ini dibagi menjadi 2, yaitu quota sampling. Quota sampling adalah pemilihan sejumlah sampel dengan jumlah quota tertentu sesuai dengan target yang dikehendaki oleh peneliti. Contohnya, peneliti tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Yang nomor 2 ada incidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara tidak sengaja atau kebetulan. Contohnya, seorang peneliti ingin meneliti kebersihan di kota Blitar. Kita lanjut nomor 10, ada proses pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian sosial dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengolahan data kuantitatif melalui 3 tahap, yaitu editing, merupakan proses pemeriksaan data yang sudah berkumpul meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data yang digunakan. Nomor 2 ada coding,
merupakan kegiatan memberi kode pada setiap data yang berkumpul pada tiap-tiap instrumen penelitian. Yang terakhir ada tabulating, merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami. Proses ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu tabulasi langsung, lembaran kode, tabel frekuensi. Nah, untuk tabulasi langsung adalah data dari kuesioner secara langsung ditabulasikan. Setelah itu juga ada lembaran kode, adalah tabulasi data dengan menggunakan sistem dianggap lebih efisien dan efektif apabila jumlah responden yang diteliti banyak dan bersifat heterogen atau beragam. Setelah itu ada tabel frekuensi, adalah dijadikan dasar analisis. Tabel frekuensi mencatat dan menyajikan jumlah peristiwa yang diamati. Selain itu, analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara manual seperti menghitung rata-rata atau mean, menghitung data yang sering muncul atau modus, menghitung nilai tengah dari data secara keseluruhan atau median. Setelah itu ada juga pengolahan data kualitatif, yaitu data deskriptif yang luas dan membuat penjelasan mengenai suatu proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Adapun pengolahan data yang metode penelitian kualitatif, yaitu reduksi data. Reduksi data adalah langkah pemilihan data, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan data dan mengabstrakkan data. Setelah itu ada penyajian data, yaitu tahapan peneliti untuk menyusun data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nomor 3 ada verifikasi atau menarik kesimpulan, merupakan kegiatan menarik kesimpulan dari data-data penelitian. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.